Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukaratu serta Bapak Ibu Guru yang ada di SDN Sukaratu. Hari ini saya sebagai moderator di sini untuk membuka kegiatan rapat sekolah SDN Sukaratu, sambutannya serta beberapa hasil rapat di Korwil Jambi. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kita wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sukaratu, pada kali ini kita akan mengadakan rapat yang biasanya kita laksanakan setiap bulan. Pada kesempatan rapat kali ini kebetulan kita akan sekaligus mengadakan program literasi sangu sabu ya, atau singkatan dari 1 minggu 1 buku. Program ini akan bermanfaat bagi siswa-siswi kita, terutama ya bagi gurunya juga bermanfaat karena dalam 1 minggu itu kita harus bisa menyelesaikan untuk membaca 1 buku. Nah, program ini nanti akan dipandu oleh Pak Dede Fahrologi ya. Saya harap dengan adanya program ini sekolah kita akan lebih maju, lebih baik lagi dalam literasinya, sehingga siswa-siswi kita tidak terlalu
bergantung dengan HP atau gawai ya, sehingga mereka memiliki ketertarikan untuk membaca buku. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya mengenai program sekolah yaitu program literasi Sang Satu ini akan diperjelas atau dijelaskan oleh Bapak Dede Panoroji. Padanya dipersilakan. Terima kasih pada pengacara yang kepada saya untuk menerangkan atau menjelaskan tentang program Selamat Pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang saya cintai, bahwasanya pertama dasar dari program ini yaitu karena saya melihat dari rapor atau nilai yang Bapak Ibu administrasi jelaskan di bidang operator, saya lihat itu bahwa program literasi itu sangat diperlukan di sekolah kita karena program itu sangat bermanfaat bagi peserta didik dan sebagai kita wajib untuk menuntunnya sehingga peserta didik dapat berperan aktif, inovatif, berkolaboratif serta mandiri untuk kedepannya. Lanjut ya Bu, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam program Samu-Samu itu apa itu Samu-Samu satu minggu satu buku itu latar belakangi oleh berbagai peserta didik yang heterogen, yang mana peserta didik tersebut memiliki nilai rapot yang begitu kurang. Ketika itu harapan kita di sekolah kita bahwa agar memberikan dampak kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih dalam hal keberpihakan pada murid tersebut. Nah, apa itu Samu-Samu? Samu-Samu merupakan singkatan dari satu minggu satu buku, adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset. Nah, di sini maksudnya aset-aset yang ada, terutama buku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, di dalam program ini menitik beratkan kepada kelas 4, 5, 6. Ya. Nah, kemudian dari mana buku tersebut? Buku pelajaran, buku cerita, dan buku-buku yang mengandung unsur pendidikan kita kumpulkan sehingga menjadi bahan untuk sumber literasi. Satu minggu satu buku. Nah, itu tadi saya harapkan dapat menyelesaikan satu buku dalam satu minggu. Program ini melibatkan kepemimpinan murid, di mana kita sebagai pendidik hanya menuntun peserta didik sehingga peserta didik dapat mampu mandiri melakukan kegiatan program literasi Samu-Samu tersebut. Nah, gambaran umumnya bahwa Samu-Samu satu minggu satu buku itu mengandung kepada kebiasaan ya, dari Senin pelaksanaan Senin sampai dengan Jumat membaca buku sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai pukul 7.15 sampai dengan 7.30. Kemudian Sabtunya itu menulis dan atau menceritakan kembali apa yang mereka kerjakan selama satu minggu tersebut, sehingga peserta didik dapat mampu berperan aktif, bernalar kritis ketika melakukan menulis atau menceritakan kembali apa yang mereka kerjakan dalam hari Sabtu. Nah, di dalam tujuan pembelajaran khusus tersebut ya, dalam program Samu itu yaitu kita dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang bermanfaat. Ya. Nah, di situ kita bangun model pembelajaran yang model Bagja. Ya.
Nah, di sini poin ini diantaranya profil pelajar pansel yang dikembangkan yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi murid kedepannya itu dapat mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dia pilih. Kemudian bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. Kemudian kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna dan berdampak pada murid itu sendiri. Nah, di sini dalam pemanfaatan aset, ya, Bapak Ibu, untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, yang mudah-mudahan ke depan kita berjalan dengan baik, dan ketika memang aset jangan sampai menjadikan aset tersebut kemudian suatu kekurangan, karena dalam pemanfaatan aset yang kemarin kita sudah paparkan bahwa ada beberapa hal dalam 7 aset, pemanfaatan 7 aset ya dalam di sekolah seperti bidang terutama finansial dan sebagainya. Kita itu akan berdayakan ya, mampu sekolah yang kita miliki. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada sesi tanya jawab ya, bagaimana selanjutnya atau apa atau gimana, silakan. Apa rekan moderator, Bapak, apakah ada pertanyaan? Tes. Terima kasih ya Pak Rogi SKD mengenai program literasi yang dijabarkannya cukup menarik dan bisa menjadi salah satu program unggulan Ibu ya di sekolah kita. Silakan dari rekan guru-guru mungkin ada masukan atau tambahan mengenai program literasi yang tadi dipaparkan oleh Pak Dede Rogi. Gunung mau menambahkan Gunung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya Dr. Hayati dari SD Sumaratu. Saya ingin bertanya tentang program sabu-sabu yang dijelaskan oleh Bapak Ibu. Tentu dari kegiatan tersebut pasti ada faktor penghambat dan faktor. Nah, kita sebagai guru kan pasti ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam sekolah kita mungkin kegiatan literasi memang kurang ya. Nah, bagaimana kita sebagai teman-teman guru bisa mendukung kegiatan tersebut dengan meminimalisir segala penghambat dari kegiatan tersebut. Nah, kita sebagai guru di sini dan teman-teman guru gitu ingin bagaimana caranya kita tuh meminimalisir penghambat dari kegiatan sabu-sabu tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Nung. Sedikit penambahkan juga Pak, nyambung dari pertanyaan Bu Nung. Mungkin dari faktor penghambat atau faktor yang bisa gagal kekurangannya dari program literasi ini, ya tadi salah satunya mungkin dari peserta didik atau sarana ya Bu ya. Ya, mangga silakan Dede. Terima kasih. Baiklah, dan pertanyaannya bingung mengenai faktor kekurangan dan pendukung ketika melakukan program yang dinamakan program literasi atau temanya itu sabu-sabu 1 minggu 1 minggu. Nah, di mana dalam program tersebut yaitu mentiberatkan pada kelas 4, 5, 6. Nah, gurunya itu tadi saya sudah jelaskan bahwa gurunya tersebut mendukung dan secara menuntun peserta didik dijadikan kepada program kebiasaan.
Nah, di dalam program pembiasaan itu dari jam 7 sampai dengan 7.15 ya, dengan jam berapa tadi Pak? Jam 8.30, jam 7.30 ya. Nah, ketika itu guru di akhir program tersebut nanti di hari Sabtunya dari Senin sampai Jumat ya, dari hari Sabtunya guru menilai secara berkesinambungan program tersebut terus berjalan. Gitu. Kalau memang program itu positif untuk sekolah kita. Nah, mudah-mudahan ke depan program ini berjalan dengan baik dan juga program ini alhamdulillah disambut baik oleh ibu kepala sekolah dan teman-teman juga alhamdulillah mungkin bisa dilanjutkan dengan kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu. Dari kelas untuk pertama ini kita kan 4, 5, 6. Nah, selanjutnya untuk kedepannya itu mungkin bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ke depan mudah-mudahan kelas 1 terutama yang notabene kita kan masih kurang ya daya serap tentang literasinya, mudah-mudahan bisa berkembang, bisa berjalan dan juga bisa melakukan program tersebut dengan baik ya. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk yang tadi ya, faktor sarana dan prasarana. Nah, kita ini dalam kemarin kita sudah mempelajari tentang 7 aset yang harus dikembangkan di sekolah. Di antaranya itu ya masalah sarana prasarana dan juga finansial. Nah, kita dalam program ini terutama dengan sumber daya itu di sekolah manusianya seperti bapak guru, ibu guru, kemudian ibu kepala sekolah dan juga peserta didik ya harus berperan aktif dalam melaksanakan program itu dan tak lupa ke seluruh warga sekolah. Baik, Pak Dede, ini cukup menarik sekali Pak ini ya mengenai program literasi sekolah ini. Dari tadi kan ada waktu itu ya Pak, waktu pelaksanaan itu jam 7.30 sampai jam 7.15 sampai 7.30. Berarti ada setiap hari Pak? Setiap hari. Oh, Jadi kebiasaan. jadi sebelum masuk ke kelas mungkin anak dilatih membaca dulu ya, dilatih membaca dulu untuk kelas 456. Bu Nuri atau Pak Edi ada yang mau disampaikan mengenai program ini? Sudah jelas ya? Jelas Pak Edi, ada yang mau dijelaskan lagi atau disampaikan lagi? Terima kasih karena program ini merupakan program yang positif ya. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan juga mendapat suatu berkah dari semua pihak dan juga tak lupa kepada Yang Maha Kuasa kita berpasrah diri ketika program apapun itu ketika alam memang sudah mendukung, mudah-mudahan program berjalan dengan baik ya. Mungkin program ini berdampak positif sekali kepada murid, di mana murid untuk bisa senang, bisa membaca, bisa seperti pembiasaan tersebut, sehingga jangan sampai murid kita tergerus dengan zaman, sampai-sampai banyak sekali murid-murid kita itu banyak yang dengan gadgetnya masih sibuk dengan gamernya, game dan sebagainya, sehingga dengan kegiatan atau program ini dapat membantu orang tua sehingga di masyarakat ya program literasi ini bisa mendukung dengan berpihakan pada murid, sehingga murid menjadi kedepannya menjadikan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dede yang sudah menyampaikan program Sangu Sabu ini dan mudah-mudahan bisa diterapkan di SDN sekarang lebih cepat lebih baik Pak. Nah, untuk kegiatan rapat kita hari ini kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin Bapak dan Ibu guru dan Ibu kepala sekolah
tentang adanya program di sekolah kita, yaitu program literasi samu-sabu. Apa itu samu-sabu? Itu kepanjangan dari 1 minggu 1 buku. Jadi kalian harus mengerti tentang buku yang kalian baca. Apa nanti ke depan kalian harus membaca buku itu menjadi pembiasaan. Program ini dilakukan untuk sekolah kita, program kokurikuler. Jadi nanti kalian di pojok baca silakan pilih bukunya ya. Nah, kemudian setelah yang dibaca itu apa, nah kalian itu bisa silakan tuangkan dalam bentuk narasi, misalnya diceritakan kembali, dalam bentuk tulisan misalnya ditulis kembali, nah, dan dalam bentuk misalnya dipraktekkan. Itu kalau kalian misalnya membaca buku IPA misalnya, ya silakan oleh kalian. Kemudian apa hasil dari membaca itu bisa dipraktekkan, ya dan sebagainya. Nah itu mudah-mudahan nanti menjadi kita ya, sebagai kepemimpinan murid. Nah silakan apa yang bisa merefleksikan Anissa? Iya Pak, sabu-sabu 1 minggu 1 buku. Iya betul. Kemudian apa lagi? Besar? Bisa mempraktekkan. Iya, berarti kita bisa mempraktekannya. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Semoga kita bisa menjalankannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sabu